Selamat sore teman-teman, selamat bergabung di Aliansi Diskusi kelas kesekian di seri filsafat. Jadi kalau kita cek lagi, John Locke itu meneruskan pikiran seorang filsuf sebelum dia yang juga berempirisme, yakni Thomas Hobbes. Hobbes ini kan menekankan kepada kontrak sosial antara kita dan negara yang lebih erat dan ide-ide tentang hak untuk hidup sebagai dasar dari hak asasi manusia yang kita kenal sebagai HAM kemudian. Dia mengatakan bahwa Hobbes itu mengatakan bahwa tiap orang itu punya hak untuk hidup. Itu mendasar. Tapi John Locke memformulasikan ulang bahwa untuk hidup itu berlaku untuk semua agama. Jadi all religions in a state itu punya equal rights yang setara. Apakah kamu seorang Muslim, apakah kamu seorang Buddhis, tetap punya hak yang setara. Itu yang tidak dituliskan oleh Thomas Hobbes. Nah, John Locke juga kembali menulis dalam sejumlah tesis dia bahwa hak itu, ini yang berbeda nih ya, yang menarik, yang revolusioner dari John Locke. Hak itu wajib dilindungi oleh negara. Jadi hak untuk beragama, juga hak untuk memiliki properti, itu wajib dilindungi oleh negara. Itu menurut John Locke. Karena pada era itu, kalau kamu mau memiliki sesuatu, dengan kultur yang masih feodal ya, plus dengan argumen-argumen teologis, kamu mesti bukan cuma ke ahli hukum, bukan cuma ke ahli negara, kamu harus ke tokoh agama. Kalau kamu mau mengajukan sesuatu, bahkan juga mungkin pinjaman, memiliki tanah, kamu juga harus mesti ke tokoh agama, namanya agama Kristen. Nah, John Locke itu mengatakan bahwa agama sudah mulai, harusnya agama udah nggak ngurusin yang gitu-gitu loh. Itu urusan kita sebagai warga negara dengan state atau yang mengontrol sebuah negara. Lantas apa legitimasi formilnya? Disinilah dia mengulang kembali yang disampaikan juga Hobbes, ingat saya, itu adalah pajak. Jadi selama kamu di satu negara, kamu bayar pajak, mengikuti ketentuan undang-undang segala macam, maka kamu punya hak yang sama. Gitu. Sekarang kita kembali ke ide hak asasi manusia dia yang mendasar. John Locke itu adalah seorang yang sangat anti terhadap perbudakan. John Locke anti terhadap perbudakan. Argumen dia terhadap perbudakan itulah argumen moral yang terpengaruh oleh ide-ide teologi Kristen ya, termasuk juga Stoicism. Dia nggak sepakat penindasan terhadap manusia. Nah, yang menarik adalah bagaimana John Locke itu gara-gara ide itu, ya, ide-ide anti perbudakan itu saya lupa ya, itu sempat diburu oleh raja waktu itu, raja Inggris waktu itu. Lupa, Louis keberapa mungkin, Louis atau siapa? Nanti cek aja, saya lupa. Nah, seperti juga Descartes kaburnya ke Belanda. Ini Belanda ini menampung para filsuf pelarian sepertinya. Karena kan Spinoza juga sempat ke Belanda kan, dan Spinoza orang Belanda ya, Yahudi yang orang Belanda. Nah, kita kembali ke Locke, John Locke. John Locke juga yang menarik itu dia bersepakat dengan seorang dari Prancis ya. Pernah baca mungkin teori tata negara atau dasar politik demokrasi dari Montesquieu ya. Kalau pernah baca yang trias politika itu, eksekutif, legislatif, yudikatif ya, yang juga kita pakai kan. Kalau modern era postmodern ditambahin satu lagi pers biasanya. Tapi kajian seputar pers masih miskin. Nah, si John Locke meyakini bahwa dalam state yang dia maksud adalah sama seperti Montesquieu, dia menentang keras sebuah pemerintahan yang kultus pada raja. Maka dia menawarkan gagasan yang lebih liberal, yang ini menjadi ide-ide demokrasi liberal ya, dan Indonesia nampaknya terpengaruh kuat dengan demokrasi liberal. Nah, John Locke meyakini bahwa kebahagiaan itu didefinisikan oleh tiap orang dalam warga negara secara bebas. Ini nanti akan mirip dengan Adam Smith yang The Wealth of the Nation. Kita akan bahas nanti. Nah, John Locke menekankan dalam trias politika yang dia respon sebetulnya, walaupun dia nggak sebut trias politika seingat saya, dia lebih berkedudukan pada posisi rakyat atau sivil atau dalam bentuk legislatif, bukan pada eksekutif, bukan juga pada yudikatif. Ini masih relevan. Kenapa? Karena bagi John Locke dalam tradisi dan modal
eksekutif itu sangat mungkin mempengaruhi yudikatif. Atau contoh begini, dalam tata kelola suatu daerah misalnya, kita di satu kota nih, kenapa John Locke lebih berpihak pada legislatif? Karena bagi John Locke, seorang wali kota as a mayor ini masih lebih punya peluang untuk mengatur yudikatif atau hukum. Jadi dengan kata lain, seorang wali kota itu masih punya power yang besar untuk ngatur-ngatur hukum. Ya dalam konteks ini hukum itu ya kita katakanlah sebagai polisi, kejaksaan, gitu. Jadi pengaruhnya masih kuat. Maka John Locke selalu meyakini bahwa yang dia maksud haruslah berfokus pada legislatif atau keterwakilan rakyat. Nah, apa argumen dia yang tidak dibahas oleh Hobbes? Hobbes tidak membahas itu. Yang dibahas oleh John Locke adalah kenapa disebut demokrasi liberal? Karena bagi John Locke begini, ini menjadi hak, ini yang kita coba kombinasi dengan hak asasi manusia tadi. Bagi John Locke begini, kita punya hak untuk memilih wakil rakyat kita. Okay. Maka seperti kita tahu, wakil rakyat kita itu kita percaya sebagai representasi dari maunya kita. Jadi kalau wakil rakyat itu mau bikin apa gitu ya, mengawasi segala macam, ya kita percaya sama dia. Nah lantas ada pertanyaan kritis. Loh bagaimana kalau wakil rakyat itu kemudian bertindak semena-mena? Itu masuk akal, bisa kan? Atau legislatif ini bertindak semena-mena? Ini yang paling menarik dari John Locke. John Locke, ada yang pernah baca? John Locke itu membuka keran yang sangat luas terhadap revolusi sipil. Jadi bagi John Locke, ketika seorang legislatif pun atau ketika lembaga legislator pun atau House of Representative pun itu bertindak semena-mena seperti raja yang tadi dia contohkan, yang dia tentang, kalau lembaga House of Representative itu masih begitu, maka rakyat yang harus bergerak. Rakyat yang turun ke jalan, rakyat silakan boleh bakar itu gedung parlemen, rakyat silakan bikin yang orang sekarang bilang parlemen jalanan. Nah, silakan. Karena basis pikiran seorang John Locke adalah dalam society itu sendiri yang menentukan. Bukan eksekutif, apalagi Tuhan. Jadi itu dasar-dasar pikiran seorang John Locke dalam society atau dalam masyarakat. Nah, John Locke juga punya argumen yang ditarik oleh banyak praktisi hukum kemudian, bahwa empirisme, yang kita kembali ke filsafat dia, aliran filsafat empirisme dia, bahwa berbagai macam kebijakan itu nggak bisa hanya dalam konteks pikiran, dalam hal ini kebijakan hukum atau kebijakan politik, nggak bisa. Misalnya begini, bagaimana saya mau mensejahterakan pedagang kaki lima di pojok sana, jumlahnya ada 50 pedagang kaki lima. Bagaimana saya mensejahterakan dia? Nggak bisa hanya dengan kita menghitung jumlah gaji mereka, kebutuhan dia selama satu hari apa, pengeluaran dia sama tumbuhan, nggak bisa. Nah, dalam tafsir-tafsir yang lebih progresif mengacu pada John Locke, ya harus ke dia. Kita harus ke situ, merasakan bagaimana pedagang itu jualan, bagaimana dia kan bisa minyak goreng, bagaimana anaknya itu juga ingin bersekolah. Jadi empirisme model dia adalah empirisme yang seperti itu. Disitulah yang disebutnya sebagai kebenaran. Nah, kembali ke dalam tesis dia tadi adalah yang paling cocok sesuai membicarakan ide-ide politik, hukum, juga fisika tadi di awal adalah empirisme. Karena sifat-sifat sebuah materi, apalagi manusia, itu nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung.